Ini kalau hari-hari besar nih, apalagi kemarin pas takbiran tuh mobil tuh banyak yang parkir di depan sini loh. No, alun-alun Wonosari bolo. Ajan bolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sindur Moto Vlog bersama gue Mas No. Dan kali ini anggap aja gue lagi sama si Sentat ya. Masih di seri mudik 2026. Hari ini adalah hari H Lebaran bagi umat muslim yang mayoritas mengikuti kegiatan organisasi Masyarakat Nahdlatul Ulama atau NU ya teman-teman. Perjalanan kali ini merupakan perjalanan yang ada di luar agenda mudik kita tahun ini. Tapi karena sudah rembukan sama istri, akhirnya kita sepakat untuk singgah ke Wonogiri. Singgah sejenak untuk kirim si Supri balik lagi ke Jakarta pakai jasa ekspedisi dari PO Agramas. Sudah hampir 1 tahun si Supri nggak dihidupin. Gue yakin bakal PR banget kalau sampai akinya mati. Sekarang pukul 5 sore. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita coba lewat Wonosari aja ya, Bolo. Nanti setelah kita keluar dari desa Patuk tuh, di bagian bawah tuh pos polisi, perempatan kita belok ke kanan. Perjalanan sih di Google Map itu kurang lebih 2 jam, tapi kayaknya bisa lebih lama. Semoga aja cuacanya cerah bolo. Amin amin Allahumma amin. Kunci udah aman. Nanti kita tilik rumah Simbah. Habis itu paginya kita jalan-jalan. Hah? Sama tanggal berapa? 20 kan? 20 apa 21? Emang iya ya? Nih kalau teman-teman pengen suasana puncak di daerah Yogyakarta itu ada suatu tempat yang bahkan vibes-nya itu lebih bagus daripada puncak sih. Kalau view-nya tuh lihat sebelah kiri tuh, semua daerah di Yogyakarta kelihatan secara all in. No, dari sini tuh nah, banyak kafe-kafe dan juga warkop. Kafe kantong pelajar sih, warkop kayak Watu Amben. Nah itu cocok banget buat ngopi-ngopi, makan Indomie. Nah ini juga nih tuh Sumilir 2. Ini dulu nih tanjakannya cukup ekstrim nih ya. Waktu pertama kali si EH Skyview ini launching, dulu daerah sini tuh cukup hypes banget. Bahkan roda ekonomi di daerah sini pun tergerak berkat pariwisatanya gitu ya. Karena volume kendaraan yang lalu lalang di sini ataupun singgah di sini tuh banyak. Dan ini EH Skyview di tahun 2026 datang dengan versi semakin lebih baik. Kalau di tahun 2023 apa 2024 gitu, 2023 deh. Gue pernah kesini tuh udah lebih bagus, cuma marka jalan di sekitar sini tuh belum selengkap seperti sekarang. Kalau sekarang udah lengkap banget, bahkan jalannya itu halus bolo. Aduh nih suara bocor nggak ya? Dan asiknya sih pergerakan pariwisata di daerah ini tuh bersinergi ya. Gue nggak ngerti apakah ada program CSR dari Skyview yang memberdayakan masyarakat lokal untuk mengintegrasikan wisata jeep dengan Skyview gitu ya, dibuat kayak semacam paket. Dari perempatan ini kita ambil ke arah kanan menuju daerah Wonosari. Ini adalah perempatan paling sibuk kalau wisata di daerah ya Skyview lagi ramai pengunjung. Perjalanan kali ini kita akan ambil rute dari Gunung Kidul ke arah Wonosari, lanjut Pracimantoro, Eromoko, Wuryantoro, dan finish di Wonogiri bagian kota. Gue pengen bikin metode recordingnya cut to cut, tapi kayaknya sayang banget gitu ya. Footage-nya bagus sih,
Ya mudah-mudahan aja nanti segala kekurangannya bisa coba diminimalisir dengan kreativitas gitu ya. Dan semoga aja teman-teman menikmati video yang gua buat kali ini. Sebenarnya kita kalau lewat sini tuh selain pemandangannya enak, lalu lintasnya nggak terlalu ekstrim seperti kalau kita ke daerah Yogyakarta Kota ya. Kalau dari perempatan tadi kalian belok kiri itu kan ke arah Yogyakarta Kota ya. Itu tuh jalannya itu cukup ekstrim, berlika-liku gitu loh bolo. Honda Odyssey. Entah rutenya dari Jogja kita lewat via Wonosari aja, karena gua ngeri dapat malam kalau misalnya gua lewat Museum Cars itu ya, atau lewat apa sih namanya, Bayat. Kalau lewat Bayat tuh kalau ketemunya malam kayaknya sepi sih. Mendingan kita lewat jalur ini aja ya. Nanti Jogja Wonosari, kemudian kita ambil arah Pracimantoro, Wuryantoro, kemudian Wonogiri. Jalur yang aman-aman aja lah ya, nggak se ekstrim seperti jalur-jalur yang lain. Gue pernah waktu itu lewat mana ya, Manyaran. Jalur Manyaran itu sepi banget ya, walaupun semua jalur juga kalau udah malam sepi gitu ya bolo. Ini marka garisnya itu warna kuning dan nggak putus-putus, artinya ini sebenarnya jalan itu nggak diperuntukkan untuk menyalip. Tapi kalau kalian sering naik bis gitu ya, terutama lewatnya jalur sini tuh kadang mereka suka aneh gitu ya bawanya, selap-selip. Tuh lihat tuh, dari bis yang tadi lewat aja udah bisa kita lihat gitu ya. Kalau jalan ini dipakai 2 bis pasti ukurannya pas-pasan banget. Nah, kalau kita belok ke kiri, kita bisa ambil rute ke arah Klaten via jalur alternatif. Selain itu, di rute tersebut kita juga akan melewati kawasan desa wisata Ngelanggeran. Tapi untuk perjalanan kali ini kita nggak akan lewat sana, boloh. Waktu itu gue pernah lewat sono, terlalu jauh. Waktu itu gue pernah lewat sana tuh terlalu jauh. Muternya itu jelas anjir. Karena waktu itu ingat gue itu lagi rame-ramenya gitu ya, lalu lintas. Makanya daerah sini tuh dibikin one way waktu itu. Ya semoga teman-teman bisa menikmati view-nya ya.
jalannya udah mulai menurun nih dari daerah sini nih. Dari daerah tadi pun udah menurun, tapi turunan yang banyak lika-likunya tuh udah mulai kerasa ketika tadi kita lewat pertigaan yang arah Gua Pindul itu ya. Tapi nggak securam seperti kalau dari Patuk itu ke arah Yogyakarta kota. Makanya gue lebih prefer lewat sini gitu ya, lebih asik. Dan gue juga pernah waktu itu lewat Klaten. Kalau lewat Klaten gue nggak prefer sih, karena mungkin juga lewat kota gitu ya, jadi banyak lampu merah. Kadang magerin banget sih gue kalau jalan-jalan ke suatu tempat mesti lewat kota gitu. Nah kalau kita belok kiri lewat pertigaan Gua Pindul itu nanti kita menembusnya di sini nih. Cuma kita lewat sini aja lah, biar lebih asik. Karena kalau rute Gua Pindul itu naik turun kilak-kilok one way gitu ya, harus butuh konsentrasi yang lebih kalau lewat situ. Hati-hati di jalan. Peringatan tadi sepertinya dibuat bukan tanpa alasan. Kalau teman-teman pernah lihat video dari TikToknya Pak Wil dan Bu Sono Adi, oh no min, mayoritas kecelakaan itu terjadi dari arah sini ya. Hal tersebut sepertinya yang menjadi indikator utama kenapa peringatan tersebut dipasang di pinggir jalan, dengan tujuan agar para pengendara selalu berhati-hati ketika lewat jalan ini. Rutenya sih syahdu kalau lewat sini. Ini kalau hari biasa tuh di sini banyak orang jualan ya. Udah bener-bener kayak di puncak. Vibes-nya bau air comberan anjir. Astagfirullahaladzim, ntar gue di notice lagi kebanyakan kata-kata tit. Nih kalau kita lewat Semin itu rutenya tuh ntar kan jalurnya ke daerah Desa Bayat tuh ya. Cuma kalau udah malam jalur itu tuh kalau gua waktu itu pernah lewat cukup sunyi. Makanya kita ambil jalur utama aja. Mudah-mudahan sampai Wonogiri pun tepat waktu ya. Tuh hijau-hijau, no. Sawah juga masih banyak di daerah sini bolo. Tuh jalannya kalau di daerah sini tuh walaupun banyak tikungan berkelok-kelok, tapi nggak securam ke arah Yogyakarta kota gitu bolo. Ini kalau naik motor sendiri ini gue bisa mereng-mereng ini. Ya maklum Sindur Motovlog ini adalah motovlog pemula dengan segala keterbatasan gitu ya. Ini kita silaturahim bareng anak bini. Ya mungkin teman-teman yang punya pekerjaan utama terus mikirin gimana caranya dapat tambahan, motovlog ini mungkin bisa jadi pilihan, tapi ya mesti sabar karena nggak bisa secepat itu bolo menjadi motovlogger yang dikenal banyak orang dan duwe jeneng gitu ya. Jadi anjrit, astagfirullahaladzim, anjrit lagi. Seperti motovlog terkenal ya, mudah-mudahan aja ini bisa jadi ikhtiar yang kalau gue tekunin di beberapa tahun ke depan bisa menghasilkan ya teman-teman. Bantu support, like, share, komen, dan subscribe-nya ya bolo, supaya channel ini tuh bisa terus berkembang ke depannya dan bisa menyajikan konten-konten yang semoga juga bisa menginspirasi teman-teman ataupun mengobati rasa kangen teman-teman ketika gue sedang berkunjung ke suatu tempat gitu ya. Baru sampai Sambipi itu bolo. Nih Sambipi itu pusat oleh-oleh Yogyakarta. Gue saranin sih kalau teman-teman ke Sambipi itu beli oleh-olehnya aja, jangan belanja kebutuhan pokok, karena gap antara harga dengan toko eceran warga lokal itu bedanya cukup lumayan. Nah ini Gedang Sari ngelipar Ngawen Wonosari, kita lurus ya. Waktu itu gue lewat Ngawen Desa Bayat ngelipar.
Itu jalurnya cukup sepi, makanya kita lewat sini aja. Cuma enak sih, syahdu gitu. Kalau teman-teman lewat Ngelipar Ngawen itu suasananya cukup syahdu, karena jalurnya itu notabene seperti jalur alternatif gitu ya. Cuma karena ini targetnya biar cepat sampai dan meminimalisir segala hal yang terjadi gitu ya, seperti kehabisan bensin atau apapun itulah ya, biar bisa cepat tanggap, emergensinya itu bisa satset gitu ya. Kita lewat jalan utama aja, karena hitung-hitungannya kalau jalan utama, sesepi-sepinya jalan utama, pasti yang namanya penjual bensin eceran itu pasti ada gitu boloh. Ini banyak mobil-mobil culture nih daerah sini tuh. Cuma kalau gue pribadi sih kurang terlalu suka miara mobil-mobil culture. Hati-hati di jalan, turunannya kayaknya panjang ini boloh. Ini plat nomor mobilnya itu kebanyakan dari luar kota, karena ini adalah musim lebaran ya boloh. Ini baru hari H lebaran untuk Nadatul Ulama ya, jadi gua tadi ngikutin mayoritas aja gitu ya lebarannya. Gua kira sih banyakan Muhammadiyah, tapi ternyata banyak NU-nya gitu mayoritasnya. Udah gua berarti lebarannya tanggal 2 berapa sih? 21 ya? Ini hari Sabtu ya. Kalau yang hari Jumat itu tanggal 20 itu Muhammadiyah. Ya sama aja lah ya. Bahkan kalau misalnya Islam KTP, puasanya ngikutin NU, lebarannya ikutin Muhammadiyah. Jangan diikutin ya bolo. Ini cuman sekedar bercandaan aja ya bolo. Jangan dianggap serius. Sungainya warnanya hijau loh. Karena ini emang bukan musim penghujan, jadinya bagus gitu ya. Wisata-wisata sungai itu cukup menarik. Setelah jalan menurun, sekarang jalan menanjak. Maju lancar. Oh iya, setelah gua pikir-pikir dan setelah gua coba ingat-ingat, dulu gue pernah familiar sama bis maju lancar, tapi kayaknya trayek maju lancar itu udah nggak sebanyak dulu gitu ya. Kalau dulu maju lancar itu banyak yang ke daerah Jakarta, tapi gue udah jarang lihat maju lancar ke daerah Jakarta. Mungkin ada beberapa trayek atau rutenya, tapi nggak sebanyak zaman dulu. Ini dari Patuk ke Wonosari itu cukup jauh loh ya ternyata. Gue dulu pernah sih, cuman lupa-lupa ingat gitu ya. Kalau dulu malah rutenya kebalikannya, dari Wonogiri ke Patuk. Tapi PP juga sih, tektok. Malah dulu lebih horor. Gue dari Wonogiri pagi sampai Jogja jam 2. Silaturahmi sana sini. Ternyata jalan dari Jogja itu habis maghrib, habis isya bahkan. Dan rutenya masih sama seperti rute ini, tapi itu adalah first time gua keliling-keliling naik motor. Untungnya motornya dulu Honda Fiction, Yamaha Fiction old. Asik sih dulu pakai Fiction. Dan nggak terlalu boros, tapi powernya itu dapat gitu ya. Dan buat manuver ketika riding itu juga bisa cukup satset, karena delta box itu cukup ringan ternyata. Fiction old, kalau punya rezeki bisa punya Fiction old standar ori yang masih low km gitu ya. Gue sih pengen punya. Ini kita touring santai aja, nggak usah terlalu ngoyo bolo. Kita nggak ditarget, yang penting selamat selamat. Iya, kayak motobus apa tuh? Berlian Jaya bukan tuh? Iya, Berlian Jaya ya. Nih, Goa Pindul itu luas loh. Dan gua karena belum pernah main ke Goa Pindul, jadi nggak tahu gitu ya.
Tapi kalau coba gua tarik kesimpulan dari sepanjang jalan tadi tuh, masuknya itu udah cukup lebar gitu ya, gua pindul tuh kayaknya. Nah, ini nanti kita lurus terus. Ntar kita lewat Kota Wonosari ya. Kota Wonosari, kabupaten apa sih? Iya, kabupaten apa kota? Kabupaten lah ya. Gue nggak tahu sih. Aduh, tadi larat deh. Maklum, Sindur Motovlog itu motovlogger pemula. Cara ngebahasnya pun masih banyak bimbingan belajar gitu ya dari teman-teman motovlogger senior. Subscribernya juga baru ratusan, belum sampai ribuan. Ya, mudah-mudahan aja berkat support dan dukungan teman-teman, kemudian semoga aja berkat ketekunan dan ketelatenan gua gitu ya, channel YouTube Sindur Motovlog bisa berkembang cukup signifikan ya teman-teman. Ini kayaknya udah masuk Wonosari ya. Oke, bentar lagi Wonosari nih. Aduh, kena merah lagi. Wonosari kiri, Panggang. Kita kiri nih, gue inget. Dari sini kita tinggal belok kiri, lurus terus aja. Ebe mana Ebe? Gue inget sih kalau ke Panggang itu ke rute Pansel, Pantai Selatan. Ini udah hampir 30 menit tadi ngerekam teman-teman, karena sesadu itu ya rutenya. Dari lampu merah tadi kita lurus terus ambil ke arah Wonosari, dan kayaknya cuaca udah mulai petang ya bolo. Mudah-mudahan nggak kemalaman ini. Di sini jalanan masih terasa syahdu karena matahari masih bersinar cukup terang. Pikiran masih terasa jernih dan belum kepikiran sama sekali tentang hal yang aneh-aneh bolo. Ini udah mau ke daerah Kota Wonosari nih kayaknya. Banyak hotel di daerah sini tuh. Ada Hotel Santika juga loh ternyata di sini. Buat teman-teman yang liburan ke daerah Jogja dan tujuannya itu ke Pantai Selatan, di daerah Wonosari udah banyak penginapan gitu ya. Yang mungkin bisa jadi alternatif teman-teman untuk nginep gitu ya. Kalau misalnya emang berniat menginap di daerah sini. Tova Venu bukan tuh? Ponjong sih, dia di Ponjong. Ponjong itu bukan daerah sini sih, masih lurus lagi. Selamat datang di Kota Wonosari. Kota bener coy. Astagfirullah, lubang bolo. No. Selamat datang di Kota Wonosari. Ketika masuk wilayah ini, gue langsung inget suasana ketika main game GTA 4. Suasananya mirip di Miami bolo. Miami. Ternyata Kemeng juga ya. Padahal jalannya sih enak loh. Ya itu bedanya kalau motovlog bawa penumpang gitu ya. Emang pantat rasanya Kemeng bolo. Ya itu seninya bolo. Seingat gue sih di depan itu ntar kan alun-alun, ntar ada one way-nya tuh di situ tuh. Tapi kalau dari arah sini sih bisa lurus. Yang harus lewat one way itu yang dari arah Wonogiri ya. Nah ini Wonosari itu asoy sih. Apalagi dia kan kawasan wisata pantai. Ini ikon sih, kayak tugu-tugu kayak gini tuh jadi ikon. Bundaran tadi namanya Bundaran Siono. Kalau teman-teman tahu Instagramnya Mas Tova Veno, kayaknya dia pernah beberapa kali bikin video di daerah sini, ya nggak sih? Jadi ikon. Kalau misalnya kita lihat di daerah-daerah lain pun pasti punya tugu-tugunya gitu ya. Setiap kota kayak Ngawi itu punya Tugu Kartonyono, itu yang paling ikonik. Jadi bukan cuma Jakarta aja yang punya Monas, tapi kota-kota besar di Indonesia pun sekarang udah punya kayak semacam alun-alun kota. Dan ini sih asik sih. Masjid PDHI, klinik PDHI. Nah, Warlock plat Amerika itu. Mio warna biru, platnya plat Amerika.
bawahnya ya yogianya orang Amerika anjir. Astagfirullahaladzim. Anjar. Nuansa jalannya mirip di daerah Kemang ya bolo. Iga Bakar Jogja. SSB, sekolah sepak bola. Soto seger bolo. Nah, ini gua demennya naik Honda Beat ya, dari Patuk sampai Wonosari baru kurang 1 baris. Irit bolo, nggak peduli dah gua dengan rangka esap Honda Beat Deluxe. Tapi ada sedikit perbedaan yang gua rasakan ketika gua naik motor ini. Konsumsi bahan bakarnya kayak lebih boros daripada si Sentot ya. Nah ini kita lewat kota ini bolo. Ini di depan sono deh kayaknya. Aduh ya Allah. Ini Suzuki Carry Bagong nih kayaknya nih. Gue sih demen sih ini carry kayak gini. Nah, lagi musim aja gitu ya. Karena spare partnya melimpah sih kalau gue pribadi ya. Mobil-mobil Suzuki itu mobil Suzuki zaman dulu jadul itu spare partnya lebih banyak ketimbang mobil-mobil keluaran Honda. Karena dari dulu kan kalau zaman kita kecil itu angkot-angkot itu banyak kan mobil Suzuki bolo. Kita ambil arah Semanu. Arah Semanu itu lurus bolo. Nah ini alun-alun Wonosari. Ini kalau hari-hari besar nih, apalagi kemarin pas takbiran tuh mobil tuh banyak yang parkir di depan sini loh. No, alun-alun Wonosari bolo. Ini bonus nih buat teman-teman nih. Demen banget kan kalau ketemu orang jogging, para penonton. Bang BPBD Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini kalau pasar-pasar di daerah Jawa Tengah itu kebanyakan tuh konsepnya tuh kayak gini tuh. Mobil itu pada parkir di pinggir jalan. Jadi kesannya seperti pasar tumpah gini tuh bolo. Bukan cuma di Wonosari aja, tapi di Wonogiri pun sama. Kita lurus ya, arah Pracimantoro. Kita istirahat dulu bolo di SPBU daerah Wonosari. Properti mudik kita hari ini ya bolo, dari Jogja ke Wonogiri. Dari Gunung Kidul sampai pom bensin ini bensin kurang cuma 2 garis. Biasanya kalau lagi sama si Sentot buat sampai full tank itu cuma butuh 15.000 per tali. Rame bolo, kalem aja kalem. Kita tinggal lurus doang ini bolo, arah Pracimantoro. Dari awal titik keberangkatan sampai di pom bensin ternyata memori kamera gue bisa difungsikan secara maksimal bolo. Lepas dari pom bensin baru gue ganti memori untuk lanjut perjalanan dan proses recording. Oh ya, tadi gua udah ganti baterai ya. Jadi setelah gua record beberapa
footage menggunakan baterai sebelumnya. Ini baru gua ganti baterainya dan ini cukup lumayan panjang, bisa digunakan untuk nge-record 2,7K dengan versi yang lebih baik gitu ya. Kalau action cam yang gue pakai sekarang itu 2,7K nya itu cukup menarik. Waduh, gelap, kelihatan nggak di footage-nya? Nanti kita lewat Praci. Damn. Dari sini sih tinggal lurus terus. Tadi ngobrol juga sama mas-mas yang kerja di tambal ban Pertamina tuh ya, yang ada di depan-depan SPBU Pertamina. Katanya ini udah tinggal lurus doang, Pak. Mobil udah jelas. Jalannya bergelombang bolong. Ini helm gue kenapa ya? Kok burem ya? Oh, gua Kali Suci, gue Jomblang belok kanan, Praci Mantoro lurus. Perjalanan udah cukup jauh ya Bolo. Dari titik ini gue mulai ngerasa hasil dari rekaman kamera udah kurang maksimal karena jalanan yang udah terlalu gelap. Apalagi kalau lagi papasan sama kendaraan yang pakai lampu jauh, bener-bener bias kalau kena mata. Duh, ini mata gue kayaknya udah mulai kurang terang nih kalau ngeliat jalan. King bolong. Wah, gua kira di Gunung Sindur aja nih orang-orang pada pakai lampu jauh. Ternyata di daerah sini juga pada pakai lampu jauh. Malah lebih ekstrim nih, karena waduh, ini di depan orang kagak pakai lampu lagi nih motornya. Nah, ini kalau kita ambil arah kiri, ini lewat daerah Manyaran kalau nggak salah ya, Karangmojo. Ini kita lurus aja terus. Kita nggak ambil ke arah Karangmojo, tapi kita ambil arah lurus. Kita nggak usah lewat Ponjong bolong. Di titik ini sebenarnya gue udah mulai kurang fokus. Gue lagi coba inget-inget rute paling tepat buat hindari jalan ke arah Museum Cars. Karena waktu itu pernah lewat sana dan medannya cukup curam dan juga gelap kalau udah masuk di waktu malam. Apa lewat sono ya? Sono sih bisa sih, inget aku. Jadi kita nggak lewat yang jalan gini. Apa kita lihat map dulu ya? Kita nyasar guys, harusnya tadi belok kiri. Sebenarnya gue nggak mau tuh ngelewatin Museum Cars gitu ya, tapi ternyata pertigaannya itu nanti ada di depan sana. Dan ini tadi kalau kita daerah sana tuh belok kiri harusnya. Iya, esak dulu ya miring ya. Dari jauh. Wah, mobilnya plat R, Cilacap.
kawasan zona selamat sekolah. Berarti benar lewat Ponjong bolo. Arah Ponjong, habis itu nanti kita nggak lewat Museum Cars, tapi kita ambil yang belok kanan. Karena kalau lewat Museum Cars itu jalannya itu berlika-liku. Cocoknya sih jalan pagi sih. Tapi sebenarnya nggak enak juga sih kalau kita pakai motor 110 cc karena jalurnya itu naik turun. Kenceng-kenceng banget mobil bawahnya, ya Allah. Orang kadang kalau bawa mobil dari luar daerah kayak jangan ugal-ugalan gitu ya, apalagi ini kan daerah orang lain. Harusnya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Jinjing apa junjung? Aduh, bahasa Indonesia gue dulu nilainya 7 sih kayaknya, makanya gue nggak terlalu banyak hafal peribahasa. Gue juga nggak tahu nih anak-anak zaman sekarang itu pada belajar peribahasa nggak ya? Banyak banget. Nah ini Ponjong itu daerahnya Maklar Jowo, Blante Jowo, Mas Topa Peno. Wah demen banget sih kalau ngelihat guyonannya dia, asik sih. Gimana menurut teman-teman perjalanan kita kali ini? Walau video ini tidak dibuat sampai selesai untuk finish di Wonogiri, apakah masih layak untuk ditonton? Ternyata lewat jalur lintas selatan untuk pertama kali di malam hari menggunakan kendaraan roda 2 itu benar-benar menguji nyali bolo. Buat teman-teman yang baru pertama kali motoran di daerah ini, mungkin bisa mempertimbangkan jalan di siang hari aja, karena medannya cukup ekstrim kalau dilewati di malam hari, apalagi buat jalur menanjaknya. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.